Ada perilaku-perilaku tertentu yang seharusnya tidak kita toleransi. Bukan hanya dari orang asing atau teman, tapi juga dari keluarga sendiri. Kita sering diajarkan bahwa keluarga adalah segalanya, bahwa kita harus loyal tanpa syarat, apapun yang mereka lakukan. Tapi kenyataannya, loyalitas bukan berarti membiarkan diri kita disakiti. Dan cinta bukan berarti kita harus mengorbankan kesehatan mental dan emosional kita. Hari ini, kita bicara tentang 5 perilaku toksik yang tidak boleh kamu terima, siapapun pelakunya. Ini soal menetapkan batasan. Ini soal melindungi kedamaian batinmu. Ini soal memilih dirimu sendiri. Perilaku toksik pertama adalah manipulasi emosional. Kalimat-kalimat seperti, "Kalau kamu sayang aku, kamu pasti nurut." Atau "Kamu menyakitiku karena kamu menjalani hidupmu sesuai maumu saja." Terdengar sepele. Tapi perlahan, kamu mulai mengecil. Kamu berhenti mengekspresikan diri hanya agar orang lain tetap nyaman. Carl Jung menyebut ini sebagai possessive psyche. Saat emosi orang lain yang belum terselesaikan mulai mengendalikan hidupmu. Dan meskipun mereka tidak melakukannya dengan sengaja, itu tetap bukan alasan. Perilaku kedua yang harus kamu tolak adalah ketika orang lain mencoba menekan siapa dirimu sebenarnya. Kalimat seperti, "Jangan ngomong begitu, kenapa nggak bisa normal kayak yang lain?" Atau "Kamu bikin malu," terdengar seperti saran, padahal itu pelan-pelan menghapus identitasmu. Carl Jung percaya bahwa setiap manusia sedang dalam perjalanan untuk menjadi dirinya yang utuh dan autentik. Tapi kalau kamu dipaksa menyembunyikan siapa dirimu agar orang lain merasa nyaman, itu artinya mereka sedang menghalangi pertumbuhanmu. Perilaku ketiga yang harus dihentikan adalah kritik yang terus-menerus, tapi dibungkus sebagai kepedulian. "Aku cuma khawatir. Aku nggak mau kamu gagal." Atau "Kamu terlalu sensitif." Kedengarannya peduli, tapi sebenarnya menyakitkan. Carl Jung mengajarkan bahwa orang yang terus mengkritik seringkali sedang memproyeksikan ketakutan dan rasa tidak aman mereka sendiri. Mereka merobek orang lain agar tidak perlu menghadapi bayangan dalam diri mereka. Perilaku keempat adalah rasa bersalah yang digunakan untuk mengontrol. Kalimat seperti, "Kamu nggak pernah datang setelah semua yang aku lakukan." Atau "Kalau kamu pergi, hatiku hancur." Itu bukan cinta, itu pemaksaan. Itu bentuk pemerasan emosional yang membuatmu merasa egois dan terjebak. Carl Jung tahu betapa kuatnya rasa bersalah, apalagi jika berasal dari orang yang kita cintai. Tapi ingat, rasa bersalah bukanlah cinta. Kamu bisa peduli, tapi tetap berkata tidak. Kamu bisa menghormati, tapi tetap memilih jalanmu sendiri. Tidak ada yang berhak mengendalikan hidupmu lewat rasa bersalah. Perilaku kelima, dan yang terakhir, adalah kekerasan verbal dan emosional yang dibenarkan dengan alasan, memang orangnya begitu. Dia nggak sengaja, dia cuma bercanda, atau dari dulu juga udah kayak gitu. Carl Jung percaya bahwa apa yang kita anggap normal saat kecil akan menjadi pola dalam hidup dewasa kita. Tapi terus-menerus dihina, diremehkan, atau digaslighting, itu tidak pernah bisa dibenarkan, meski tidak meninggalkan luka fisik. Luka emosionalnya dalam, dan siapapun yang melakukannya, bahkan keluarga, kamu berhak menjauh. Kamu berhak melindungi dirimu sendiri. Jadi, mari kita perjelas. Manipulasi emosional, penekanan identitas, kritik yang menyamar jadi perhatian, rasa bersalah yang digunakan untuk mengikat, kekerasan verbal, dan emosional. Semua itu tidak boleh diterima dari siapapun, bahkan keluarga. Carl Jung pernah mengatakan bahwa keberanian terbesar adalah menjadi diri kita sepenuhnya. Dan kadang, itu berarti menetapkan batasan, meskipun orang lain tidak setuju, meskipun mereka tidak nyaman. Menjaga kedamaian batinmu bukanlah bentuk pengkhianatan. Menetapkan batasan bukanlah bentuk egoisme, dan memilih dirimu sendiri bukanlah suatu kesalahan. Kamu pantas dihargai, kamu pantas merasa aman, dan kamu pantas untuk menjadi utuh.